Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bihikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Terasanipun nggih sampai pada wanakola. Bismillahirrahmanirrahim. Wanakola lan nukil, wanakola lan ngelih nukil. Hadal qaula ing ikilah dawuh. Maksudnya dawuh sing pundi? Dawuh sing kala wingi iki. Arya unoani niku. Yang kila huma muhitun lil amal. Hadal qaula ikilah dawuh kila huma muhitun lil amal. Sapa al-hafidhu wong kang apal hadis. Rupane Abu Nu'aim, Syekh Abu Nu'aim fi hilyati ing dalam kitab Hilyah nukil an ba'dis salafi saking setai ulama ahli salaf, ulama terdahulu, golongan sahabat tabi'in wastadalla ngalap dalil, membuat dalil sapa ba'duhum setengah ulama ala dzalika ing atase mengkono-mengkono bahwasanya dua jenis riya niku melebur amal. Kilahuma muhitun lil amal. Aidon padha karo dalil khobar robani atau seperti memakai dalil qudsi ana aghna syuraka, juga menggunakan dalil biqaulihi kelawan dawe Allah taala, kelawan dawe Allah taala maha luhur sapa Allah. Rupane dalil yang digunakan al-jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun. Al-jabbaru kang banget mesesane sapa Allah, Allah yang maha perkasa. Al-mutakabbiru turzat kang gumedhe sapa Allah, al-mutakabbir yang mempunyai kebesaran, Allah yang mempunyai keagungan. Subhanallahi maha sucine Gusti Allah, amma saking perkara yusriku nakang padha nyekutake, kang padha nyekutake menduakan sapa ya kufar. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi dawuh atau riya yang sudah diterangkan kemarin bahwasanya riya itu ada dua macam. Yang kedua-duanya riya tersebut itu melebur kepada amal yang telah diperbuat. Itu Syekh Hafid Al-Hafid Abu Nu'aim, Hafid Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah. Beliau menukil dari salah seorang ulama salaf. Nah, sebagian ulama juga berdalil kenapa kok riya itu melebur amal. Mereka berdalil dengan sabda Allah Al-Jabbarul Mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun, surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 23. Fakama annahu mongko kaya temujune Allah iku takabbaru gumedhe sapa Allah ani zaujati saking bojo wadon wal waladilan putra wasyari kilan wong kang nyekutoni to wong kang ngancani, wong kang nyekutoni. Takabbaru gumedhe sapa Allah ayyak dalayan tundrimo sapa Allah. Allah takabbur, Allah tidak butuh, tidak menerima amalan ing amal usyrika kang den sekutokake fihi ing dalam amal sapa ghairuhu seliyane Allah. Fa huwa mongko tawi Allah taala hale maha luhur sapa Allah iku akbarun, iku akbaru dat kang luwih agung, dat yang luwih agung, dat yang paling besar, yang paling agung, akbar. Wa kabirun lan dat kang agung.
Wa mutakabbirun lan yodat kang gumedhe, mutakabbir dat yang mempunyai kebesaran. Jadi seperti halnya fakama annahu takabbara an zaujah wal waladi wasyarik takabbaru ayyaqbala amalan usyrika fi ghairihi. Amalan usyrika fihi ghairuhu. Jadi seperti halnya Allah tidak butuh, Allah niku tidak membutuhkan istri, Allah ora butuh duwe bojo, Allah ora butuh duwe anak. Dan Allah tidak butuh mempunyai rekan, Allah tidak punya mitra, ora butuh karo mitra sing rewangi sing ngancani. Nah, seperti halnya Allah itu tidak membutuhkan istri, Allah tidak membutuhkan anak, Allah tidak membutuhkan rekan. Allah juga tidak akan menerima amalan-amalan yang di dalam amalan itu disekutukannya Allah dengan yang lain. Jadi Allah tidak menerima amalan ibadah yang niatnya Allah dan selain Allah. Allah tidak menerima amalan yang tidak ikhlas karena Allah. Wa qala dawu sapa As-Samarqandi, Syekh As-Samarqandi rahimahu, muga-muga paling rahmat ing Syekh As-Samarqandi sapa Allah Gusti Allah taala halim maulud sapa Allah. Dawu Syekh As-Samarqandi, ma fa'alahu lillahi ta'ala kubila wa ma fa'alahu min ajrin nas rudda. Syekh Samarqandi dawu ma utawi perkara fa'alahu kang agawe ingma kang agawe sapa wong ima lillahi krana Gusti Allah taala halih maha sapa Allah kubila iku kubila den trima apa man wa ma utai perkara fa'alahu kang agawe sapa wong ima min ajlin nasi saking arahe menungso karena orang karena manusia rudda mongko den tolak apa man. Jadi setiap amalan yang dilakukan niat karena Allah semata mukhlishan lahuddin, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah. Dan setiap amalan yang niatnya karena manusia, tidak karena Allah, ada harapan mendapat pujian, mendapat sanjungan, atau karena selain Allah, maka amalan yang tidak karena Allah atau karena manusia, maka rudda, amal tersebut ditolak oleh Allah, amalnya tidak diterima. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah itu hanya menerima amal-amal yang ikhlas, yang niatnya karena Allah semata. Jadi di dalam bulan puasa ini belajar sarang-sarang ya, belajar bersamaan dan niat supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Wa misalu dzalika utawi contone to sepadane mengkono-mengkono kolak Samarqandi. Jadi contoh dari amalan yang ketika niatnya karena Allah itu diterima, dan ketika niatnya itu melakukan amalan tersebut krono ajlin nas karena manusia itu tidak terima. Contoh wa misalu dzalik iku man utai sapane wong, man sapane wong salat kang salat sapa wong. Contoh ada orang salat adzuhra ing zuhur, masalan upamane seseorang melaksanakan salat zuhur. Wa qasada lan nejo sapa wong di dalam salat zuhur, dia bermaksud ada ama ing nekani barang. Faradha kang merdoake ing mas sapa Allah taala alaihi ing atase man. Walakinnahu tetapi nek man iku tawala ndawakake sapa man arkanaha ing pira-pira rukune salat, wa qiraata halan pira-pira wacanane salat, wa hassanalan bagusaken sapa man hayataha ing pira-pira tingkai salat,
min ajlin nasi krono are menungso, fa aslus sholati mongko utawi asale salat iku makbulun den trimo apa ya aslus salat. Wa amma tuluhu anapun utawi oleh ndawakake wong ing salat. Wa amma tuluhu niki mungkin yang benar wa amma takwiluha nggih. Jadi mau dirubah nggih, dados mboten wa amma tuluhu tapi mungkin wa amma yang dimaksud mungkin wa amma takwiluha. Wa amma takwiluha anapun utai oleh ndawakake wong ora wa husnuhu tapi mungkin wa tahsinuha. Dirubah nggih, coba dirubah mangke dibuka teng kamus nggih. Wa amma takwiluha wa tahsinuha, mboten wa amma tuluhu wa husnuhu. Wa amma takwiluha anapun utai oleh ndawakake wong ing salat, wa tahsinuha lan oleh bagusake sapa wong ing salat min ajlin nasi saking krana arai menungso iku fa ghairu maqbulin mongko ora den trima li annahu krana setuhune wong iku koso dan nejo sapa wong bihi kelawan takwil niku lan tahsin annasa ing menungso. Jadi contohnya tuh seorang melakukan sholat duhur. Ketika dia melakukan sholat duhur, niatnya itu melaksanakan kewajiban perintah Allah. Sholat duhur adalah wajib. Dia tahu kalau saya itu diwajibkan wajib ain, fardu kifayah, buat apa fardu ain, fardu ain melaksanakan sholat duhur. Sholat duhur itu perintah, karena itu sholat wajib dan sholat itu adalah pertama amalan yang akan ditanyakan kelak di akhirat. Dia pun tahu itu, punya ilmu itu, bahwasanya sholat itu kelak pertama ditanyakan di yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamatis sholat. Pertama amalan yang akan ditanyakan di hari kiamat adalah sholat. Lalu dia mau melaksanakan sholat, dia sholat. Sholat niatnya itu melakukan kefardonan yang diperintahkan oleh Allah. Lah setelah itu di dalam sholat dia itu memanjangkan sholatnya. Sholatnya digawe dawa banget, wacanane digawe fasih, wacanane suratnya panjang-panjang. Di dalam memanjangkan sholat dan membaguskan sholat, tapi niat dalam membaguskannya sholat, memanjangkan sholat itu niatnya itu karena manusia kepengin dielem, wah si fulan, si Dirin, ya Mas Dirin, si Dirin ben diarani wong Dirin niku ahli sholat, ahli ibadah, sholatnya khusyuk, sholatnya panjang, sholatnya dawa. Wah ben dielem karo mertuane badane, ben dielem karo mertuane nek mantune niku ahli ibadah, ahli sholat, sholatnya khusyuk, rakaate dawa-dawa, wacanane dawa-dawa. Lah niatnya memanjangkan sholat dan membaguskan sholatnya itu ingin dielem karo mertua, ingin dielem karo calon besan, ingin dielem karo teman, karo kanca atau karo orang. Jadi dia niat membaguskan, memanjangkan sholat itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Maka fa aslus sholati maqbulun. Pada dasarnya sholatnya itu ketika dia laksanakan sholat niat karena menunaikan kewajiban dan melakukan syarat dan rukun dengan benar, asal sholatnya pokoknya sholatnya itu sendiri itu makbul, diterima oleh Allah. Pada dasarnya sholatnya diterima oleh Allah. Wa amma takwiluha, betul tuluhu nggih digantos, wa amma takwiluha wa tahsinuha. Adapun di dalam dia memanjangkan sholat, di dalam dia membaguskan sholatnya yang niatnya karena manusia itu, maka fa ghairu maqbulin.
Sing ora ditampa niku riyane ndawakaken salat lan riyane pamrihe oleh bagusaken salat. Li annahu qasada bihin nas, karena di dalam membaguskan salat nggone khusuk-khusukaken, ngene ngusuk-ngusukaken salate niku ora krana Gusti Allah tapi krana manusia ben dielem mantuku ahli ibadah, mantuku khusuk salate atau karena manusia yang lain. Jadi sing ora ditampa karo Gusti Allah niku tahsin dan takwilnya atau membaguskan sholat dan memanjangkan sholatnya yang niatnya karena manusia. Wasu'ila lan den suni pirsa dimintai ditanya. Wasu'ila dan suni pirsa ditanya sapa Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam pada saat ditanya aman saking wong sholat kang sholat sapa wong fatawala mengko ndawakake sapa wong salatahu ing salate wong min ajlin nasi saking krana arai menungso. Jadi pada suatu saat Syekh Abdussalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam niku ditanya, Syekh, menawi wonten tiyang salat, ada orang sholat orang tersebut itu panjang sekali, sholatnya bagus sekali, rukunya baik sekali, wacanane fasih, wacanane bagus sekali, tapi dia niat di dalam sholat tersebut, di dalam membaikkan sholat, di dalam memfasihkan bacaan di dalam sholat, di dalam memanjangkan rukun-rukunnya sholat itu, di dalam sholat tersebut memanjangkan itu karena manusia, dia ingin dipuji manusia. Niku kepripun sholatnya, gimana dia itu sholatnya ditampi napa mboten diterima atau tidak oleh Allah. Syekh Abdussalam ditanya seperti itu, maka beliau menjawab faqala mongko dawuh sapa Syekh Abdussalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam dawuhipun jawabannya arju Allah yuhbato amaluhu hada kullu. Arju ngarep-ngarep sapa ingsun Allah yuhbato ingin ora den lebur apa amaluhu amaleman hada apa amaluhu amaleman. Jadi jawabannya ya saya harapkan semoga amalnya tidak dihanguskan oleh Allah. Jawabannya namun ngaten, semoga saja, muga-muga mawon, mugi-mugi kemawon amale ditampi, mugi-mugi kemawon amale mboten ditolak, tidak dilebur oleh Allah. Hada kulluhu idza hasal tasriku, hada utawi iki alla yubato amaluhu kulluhu yusukabi hada iku idza hasolan alikane hasil apa at-tasyriku nyekutokake fi sifatil amali ing dalam sifate amal. Jadi harapan tidak dilebure amal, tidak dilebure sholat mau ketika di dalam bentuknya amal, di dalam keadaan sholat tersebut itu ada tasyrik, ada menyekutukan Allah di dalam niat, ada keinginan mendapat pujian atau yang lain sebagainya. Itu harapannya muga nggih boten dilebur ngoten. Fa in hasola mongko lamun hasil apa ya sifatul napa niku sifat fi asil amali ing dalam asal amal bi an shalla mongko kelawan yen to salat sapa wong al faridata ing salat fardu min ajlillahi saking krana arai Gusti Allah taala wan nasilan menungso fala tuqbalu mongko ora den trimo apa ya mak ya salat fala tuqbalu fala tuqbalu mongko ora den trimo apa salatuhu salate wong li ajli tasyriki krana arahe nyekuthaken fi aslil amali ing dalem pokoke amal, pada dasarnya amal tersebut. Jadi jawabipun Syekh Izzuddin bin Abdissalam tentang orang yang sholat lalu dia memanjangkan sholat, membagus sholatnya tapi niatnya karena menusat, jawaban beliau semoga saja amalnya, sholatnya tidak dilebur Allah apabila hadza kulluhu idza hasalat tasyrik fi sifatil amal. Jadi ketika di situ ada tasyrik menduakan Allah.
Fa in hasala fi asil amal bi an sholat farida min ajillahi wajh. Nah, tapi ketika nyata-nyata di dalam sholatnya itu dia menginginkan pahala, menginginkan Allah, dan juga ingin mendapat pujian dari manusia, maka fala tuqbalu sholatuhu. Maka kalau yang seperti ini, maka jelas-jelas sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Karena nopo li ajli tasyriki fi asli sholat, karena jelas nyata-nyata pada dasarnya sholatnya itu niatnya menduakan Gusti Allah, tasyrik fi asli amal. Wa kama anna riya'a fil amali, wa kama anna riya'a fil amal, mongko kaya oleh temen sedune riya iku fil amali ing dalam amal. Fil amali ing dalam yakunu ono apa riya iku fitar kil amali ing dalam tinggal amal. Jadi begitu juga riya itu terjadi di dalam amal. Begitu juga riya itu jadi dalam amal, juga riya itu ada di dalam meninggalkan amal. Riya ada di dalam amal, melakukan ibadah bisa jadi riya, tapi juga meninggalkan amal juga bisa terjadi riya. Ikhlas niku luar biasa. Ikhlas niku hal yang sangat sulit. Ikhlas niku hal yang sangat samar, yang sangat rahasia. Bahkan pada suatu hadis, pada suatu kitab nih, mboten lepat kitab Kifayatul Aqtiya nopo nggih. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuwuni pirsa. Rasulullah pernah dimintai keterangan. Rasulullah pernah ditanya oleh setunggal sahabat, nek mboten lepat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Niku piyambakipun matur dan Rasulullah, ya Rasulullah, ikhlas niku kepripun? Ikhlas niku napa? Dadi al-ikhlasu ma huwa? Ikhlas niku sing kados napa ya Rasulullah? Ikhlas niku napa? Lah ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang ikhlas niku seperti apa? Ikhlas niku napa? Nah, Rasulullah niku mboten langsung jawab. Lah niki salah satu bentuk ta'adduban, bentuk taklim kayak kula panjenengan. Kita ketika tidak tahu niku jangan langsung, kalau benar-benar kita tidak tahu jangan jawab. Kita cari tahu dulu, tanya kepada orang yang lebih tahu. Tanya dulu kepada orang yang berkompeten. Saya ditanya, saya tidak tahu. Saya itu tidak boleh takabur, sombong karena gengsi, mbok dianggap tidak pandai, tidak alim, lalu saya menjawab, itu tidak boleh. Saya harus tanya dulu kepada orang yang alim, orang yang lebih tahu, kepada orang yang tahu. Rasulullah ngajari kepada kita seperti itu. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang ikhlas itu seperti apa, kata Nabi apa jawabnya? Engkau disit, nanti dulu saya tak tanya. Saya tanya dulu kepada Jibril. Saya tanya dulu kepada Jibril. Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ikhlas niku sinapa? Seperti apa ikhlas itu? Nah, malaikat Jibril ditanya oleh Nabi tentang seperti apa ikhlas niku nopo. Jibril tidak menjawab. Wah, saya tidak tahu. Saya tak tanya dulu, kata Jibril. Saya tanya dulu kepada Mikail. Saya tak tanya dulu kepada Mikail. Nah, akhirnya malaikat Jibril menemui malaikat Mikail dan menanyakan kepada malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ditanya, al-ikhlasu ma huwa? Apa ikhlas niku? Ikhlas niku seperti apa? Kata malaikat Jibril kepada Mikail. Nah, malaikat Mikail ditanya seperti itu oleh malaikat Jibril, beliau juga tidak langsung menjawab. Dia tidak tahu ikhlas itu seperti apa. Akhirnya menjawab malaikat Mikail, nanti dulu, sabar dulu, aku tak takon disit, aku tak takon karo pangeranku, aku tak takon, saya bertanya dulu kepada Tuhanku, as'ala anhu rabbil izzah, aku tak takon dulu kepada pangeran kang maha mulya. Maka akhirnya malaikat Mikail itu bertanya, matur, munajat dumateng Gusti Allah, menanyakan ikhlas niku nopo ya Rob? Ikhlas niku nopo pangeran? Ya Allah, ikhlas niku kados pundi? Ikhlas niku menopo? Ikhlas itu apa? Nah, malaikat Mikail bertanya kepada Allah tentang ikhlas seperti apa. Akhirnya Allah itu menjawab,
Al-ikhlasu sirrun min asrari, kata Allah. Al-ikhlasu utawi ikhlas. Ikhlas adalah sirrun, suatu rahasia dari min asrari, dari siri-siri ingsun. Ikhlas adalah bagian dari rahasia-rahasiaku. Auda'ahu qalba man asa'a min ibadi. Iki dawuh Gusti Allah. Ikhlas niku rahasia, salah satu rahasia dari rahasiaku yang saya titipkan rahasia tersebut di hati orang-orang yang saya kehendaki di antara hamba-hambaku. Jadi rahasia ikhlas niku adalah salah satu bagian rahasia Gusti Allah yang dititipkan, yang dimiliki oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini ikhlas. Jadi ikhlas niku sulit seperti apa, tapi kita berusaha. Artinya walaupun kita tidak bisa ikhlas, kita berusaha untuk ikhlas. Jangan sampai kita itu beribadah apapun, ibadah badaniyah, ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, kita niatkan karena Allah. Berusaha lah, pokoknya berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin niat kita itu dalam beribadah, entah itu mahdhah ghairu mahdhah, niatnya lillahi ta'ala. Jadi wa kama annariya fil amal yakunu fitarkil amal, bahwasanya riya itu bisa terjadi di dalam suatu ibadah, maksudnya melakukan ibadah bisa ada potensi riya di dalamnya. Begitu juga riya bisa ada di dalam ketika kita meninggalkan amalan, meninggalkan ibadah. Bisa juga potensi ada riya ketika kita meninggalkan ibadah tersebut. Keterangan lebih jelasnya malih binjing malih mantan yen qala al-Fudail bin Iyad tarkul amal min ajli nasriya wal amal min ajli nas syirkun. Mantan yen wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.